warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Rasa Afla Kurniawar, absen 20. Pada hari ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika wajib tentang percobaan dan ruang sampel. Percobaan. Percobaan atau eksperimen yaitu sebuah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh, melempar dadu, melempar koin, bermain kartu remi, pengambilan bola pada ember, dan lain-lain. Sifat dasar percobaan ada dua, yaitu 1. Setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. 2. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. B. Ruang sampel. Ruang sampel yang dapat disimbolkan dengan huruf F besar adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Banyak ruang sampel disimbolkan dengan NS. Contoh, 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah jawab. Misalkan munculnya angka pada koin disimbolkan dengan A dan munculnya gambar pada koin disimbolkan dengan G. Maka hasil dari pelemparan koin tersebut diperoleh beberapa kemungkinan sebagai berikut. Kemungkinan pertama, AAA, kemungkinan kedua AAG, kemungkinan ketiga AGA, kemungkinan keempat GAA, kemungkinan kelima AGG, kemungkinan keenam GAG, kemungkinan ketujuh GAA, kemungkinan kedelapan GGG. Jadi, ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GA, GGG, dan banyaknya sampel adalah NS sama dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Diokumara, absen 22 dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Contoh, jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Misalkan, koin pertama muncul angka, dan koin kedua muncul gambar. Maka kejadian dari pelemparan tersebut adalah angka dan gambar. Semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah angka diibaratkan menjadi A dan gambar menjadi G. A, G, G, A, A, dan G, G. Dengan demikian diperoleh ruang sampel A, G, G, A, dan G, G. Titik sampel A, G, G, A, dan G, G. Kejadian A, G, G, A, atau G, G. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Fitarani dari kelas 12 MIPA 3. Saya absen 21. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya, Najla dan Niko, mengenai peluang suatu kejadian. Nah, peluang suatu kejadian ini ada 2 subbab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama peluang kejadian dan yang kedua frekuensi harapan. Nah, langsung saja kita akan membahas materi subbab pertama, peluang kejadian. Nah, untuk mudah kita akan menggunakan konsep. Kita akan menggunakan konsep bila suatu kejadian A kita dapat lambangkan dengan NA, dan semua cara yang mungkin terjadi dapat kita lambangkan dengan NS. Kesimpulannya, rumus yang dapat kita ambil dari konsep tersebut adalah PA sama dengan NA per NS. PA sendiri adalah peluang kejadian A dan NA adalah suatu kejadian A yang dapat terjadi, dan NS adalah semua cara yang mungkin terjadi. Untuk menambah pemahaman, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilemparkan 1 kali, maka peluang munculnya mata dadu ganjil adalah, nah kita akan langsung jawab. Pertama, kita ketahui bahwa dadu memiliki 6 sisi, maka kita simpulkan NS dari dadu tersebut adalah 6.
Kemudian kita akan mencari NA. Kita ketahui seperti tadi, dadu memiliki 6 sisi dan sisi ini yang memiliki sisi ganjil ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Maka dari itu kita akan masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwa peluang muncul mata dadu ganjil ada setengah. Nah, sangat mudah kan? Maka dari itu untuk menambah lagi pengetahuan teman-teman, saya akan menyediakan contoh soal lain dan teman-teman dimohon untuk mengerjakan ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan sendiri adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Nah, dapat kita rumuskan dengan FH sama dengan N kali PA. FH sendiri adalah frekuensi harapan, N adalah banyaknya suatu percobaan, dan PA seperti yang dijelaskan sebelumnya, PA adalah peluang kejadian. Nah, untuk memperdalam materi lagi, maka kita akan masuk ke contoh soal yang pertama mengenai frekuensi harapan. Contoh soalnya adalah pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Kita akan langsung menjawabnya. Dari data tersebut kita dapatkan bahwa kejadian A dalam dadu yaitu 4,6, 5,5, 6,4, 5,6, 6,5, dan yang terakhir 6,6. Dari data tersebut dapat kita hitung dan dapat kita perhatikan bahwa NA sama dengan 6. Untuk mengetahui NS, kita pangkatkan. Jadi kita dapat 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, peluang kejadian A dapat kita hitung sebelumnya NA per NS. Nah, kita sudah tahu NA dan sudah tahu NS, maka dari itu tinggal dimasukkan 6 per 36 sama dengan 1/6. Untuk rumus frekuensi harapan sendiri seperti sebelumnya, FH sama dengan N kali PA, dan PA sudah kita dapatkan, tinggal kita kalikan N sama dengan 72, maka kita masukkan 72 kali 1/6 sama dengan 12. Maka dari soal tersebut kita dapatkan jawabannya adalah 12. Kemudian ini ada beberapa contoh soal, teman-teman bisa mengerjakan contoh soal ini untuk memperdalam mengenai frekuensi harapan. Nah, sekian dari subbab materi yang dapat saya sampaikan mengenai peluang kejadian dan frekuensi harapan, dan kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang peluang komplement suatu kejadian dan peluang dua kejadian tidak saling lepas. Peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian disebut kejadian A, maka kejadian di luar A dikatakan sebagai kejadian komplement A. Komplement kejadian A adalah kejadian yang terjadi di ruang sampel selain A. Kejadian komplement ini dinyatakan dengan AC. Suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1. Artinya, suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi, sehingga dapat dirumuskan PAC sama dengan 1 dikurangi PA, di mana PAC adalah peluang komplement kejadian A, sedangkan PA adalah peluang kejadian A. Contoh soal. Peluang seseorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima di PTN tersebut? Penyelesaiannya adalah diketahui PA sama dengan 0,54. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah PAC sama dengan 1 dikurangi PA. PA-nya diganti dengan angka 0,54. Jadi PAC sama dengan 1 dikurangi 0,54 sama dengan 0,46.
Selanjutnya, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Sebagai contoh, misalkan kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1, dan kejadian B adalah munculnya mata dadu bilangan ganjil. Karena 1 juga merupakan bilangan ganjil, maka kejadian A dan B dapat dikatakan tidak saling lepas. Sebagaimana dapat dilihat pada diagram Venn berikut. Nilai peluang gabungan dua kejadian tak saling lepas A dan B dapat dihitung dengan rumus P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi P A irisan B. Atau peluang gabungan dua kejadian tidak saling lepas merupakan penjumlahan masing-masing peluang kejadian dikurangkan dengan peluang irisan dua kejadian tersebut. Contoh soal, sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar. Penyelesaiannya diketahui NS atau banyaknya kartu remi adalah 52. NA atau banyaknya kartu hati sama dengan 13. NB banyaknya kartu bergambar adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Kartu hati dan kartu bergambar dapat terjadi bersamaan yaitu kartu king hati, queen hati, dan jack hati. Sehingga A dan B tidak saling lepas, maka NA irisan B adalah 3. Jadi peluang terambil kartu hati atau bergambar adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Lalu sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52. Sama dengan 22/52. Lalu 22/52 disederhanakan menjadi 11/26. Maka peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau kartu bergambar adalah 11/26. Peluang kejadian. Yang kedua yaitu peluang dua kejadian saling lepas. Terdapat dua buah kejadian A dan B yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Peluang salah satu A atau B kemungkinan terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap. Penyelesaian, misal A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil. Peluang A sama dengan 3/6. B sama dengan kejadian muncul mata dadu genap. B adalah 3/6. Karena munculnya mata dadu ganjil atau genap tidak mungkin muncul secara bersamaan, maka kejadian ini merupakan kejadian saling lepas. Maka peluang A beririsan B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 3/6 ditambah 3/6 sama dengan 1. Jadi peluang munculnya mata dadu ganjil atau genap pada pelemparan sebuah dadu adalah 1. 3. Peluang saling bebas. Dikatakan peluang saling bebas jika dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contohnya yaitu Rocky melempar dua buah dadu. Berapakah peluang muncul angka ganjil prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Pembahasannya yaitu A sama dengan kejadian muncul angka prima ganjil pada dadu 1 yaitu 3,5. B yaitu kejadian muncul angka ganjil dadu 2 yaitu 1, 3, dan 5. Caranya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A kali peluang B. Peluang A gabungan B sama dengan 3 dibagi 6 dikali 2 dibagi 6. Peluang A gabungan B sama dengan 1/6. Peluang bersyarat merupakan kebalikan dari peluang bebas. Jika sebelumnya peluang bebas diartikan sebagai 2 atau lebih kejadian tidak tergantung atau tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Terus untuk P bersyarat A adalah sama dengan P A gabungan B dibagi PA. Contoh soal, dua buah dadu dilempar secara bersamaan. Jika mata dadu pertama muncul bilangan genap, maka berapakah peluang jumlah mata dadu muncul
kurang dari 4. Penyelesaiannya yaitu, misal A kejadian muncul mata dadu pertama genap. 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 6,10, 6,11, 6,12, 6,13, 6,14, 6,15, 6,16, 6,17, 6,18, 6,19, 6,20, 6,21, 6,22, 6,23, 6,24, 6,25, 6,26, 6,27, 6,28, 6,29, 6,30, 6,31, 6,32, 6,33, 6,34, 6,35, 6,36, 6,37, 6,38, 6,39, 6,40, 6,41, 6,42, 6,43, 6,44, 6,45, 6,46, 6,47, 6,48, 6,49, 6,50, 6,51, 6,52, 6,53, 6,54, 6,55, 6,56, 6,57, 6,58, 6,59, 6,60, 6,61, 6,62, 6,63, 6,64, 6,65, 6,66, 6,67, 6,68, 6,69, 6,70, 6,71,
6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6. B. Kejadian jumlah mata dadu muncul kurang dari 4, yaitu 1,1, 1,2, 2,1. Maka jumlah mata dadu muncul kurang dari 4. A gabungan B sama dengan 2,1. P A gabungan B sama dengan 1/36. Peluang jumlah mata dadu muncul kurang dari 4 jika mata dadu pertama bilangan genap adalah P B bersyarat A sama dengan P A gabungan B dibagi P A sama dengan 1/36 dibagi 18/36 sama dengan 1/18.